Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel CJ Karoliani. Kali ini kita akan melanjutkan latihan soal PPPK Guru SD persiapan tes tahun 2022 dengan kompetensi teknis serta dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Oke, langsung saja kita menuju nomor 1. Disediakan 2 magnet dan paku, siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah A. Condition, B. Behavior and degree, C. Condition and degree, D. Audience, E. Degree. Pembahasannya, audiens adalah peserta didik, behavior merupakan tingkah laku atau perilaku atau aktivitas suatu proses. Condition adalah persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Degree adalah merupakan tingkat penampilan yang dapat diterima oleh siswa setelah melalui rangkaian sajian proses pembelajaran. Kunci jawabannya adalah E. Degree. Nomor 2, penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Objektif. Pembahasannya, penilaian sahih berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Adil, penilai tidak menguntungkan atau merugikan satu pihak karena berkebutuhan khusus atau perbedaan latar belakang, agama, suku budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Terpadu berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Sistematis berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Beracuran kriteria berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Akuntabel dapat dipercaya atau dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Jadi jawabannya adalah E. Objektif. Nomor 3. Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan, siswa yang dinilai teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat, dan perlengkapan, juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip A. Sahih, penilaian B. Objektif, C. Penilaian menyeluruh, D. Penilaian sistematis, E. Penilaian beracuan kriteria. Pembahasannya penilaian menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Kunci jawabannya adalah C. Penilaian menyeluruh. Nomor 4. Perhatikan kasus berikut ini. Maaf, mana tadi? Nah, Pak Bejo adalah guru PKN di sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di desa Mangunharjo. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi, Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo. Sementara Rudi, siswa yang paling pintar di kelasnya, hanya mendapatkan nilai 80. Dari kasus di atas, artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Pembahasannya,
Objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, dan gender. Jadi kunci jawabannya adalah B. Objektif. Ya. Jadi Pak Bejo tidak menerapkan prinsip objektif. Nah, karena Siska adalah tetangganya, dia memberikan nilai yang banyak. Ya. Mungkin pernah diberikan sesuatu ya, gratifikasi. Gratifikasi. Lanjut nomor 5. Perhatikan penjelasan berikut ini. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Rendra, guru fisika. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil. Siswa dengan nomor absen genap mengerjakan soal nomor genap. Yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian. A. Adil. B. Objektif. C. Menyeluruh. D. Sistematis. E. Beracuan kriteria. Ini biasanya juga pernah diadakan. Ya. Biasanya itu saya siapkan ya 20-30 soal. Biasanya cuma 10 soal ya, 10 soal tapi esai. Silakan yang nomor ganjil, atau biasanya saya tidak menggunakan ganjil genap tapi biasanya menggunakan sesuai kemampuan. Silakan pilih 5 nomor saja yang kamu anggap paling mudah, silakan kerjakan, pilih 5. Nah, jadi siswa diberikan soal sesuai kemampuannya. Dan pembahasan di sini adalah tidak adil. Ya. Berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus atau perbedaan agama, budaya, adat istiadat. Jadi penilaiannya yang dilanggar adalah penilaian adil. Tidak adil karena apa? Karena ya kalau yang genap itu mudah, yang genap sulit. Ya kalau ganjilnya mudah, kalau ganjilnya sulit. Kan saling iri-irian antara A yang ganjil atau yang genap. Jadi tidak sesuai dengan prinsip penilaian adil. Lanjut kita ke nomor 6. Perhatikan penjelasan berikut. Pagi ini penyerahan rapot untuk siswa SMP Mekarsari. Bunda ini adalah guru matematika di SMP tersebut. Saat habis pembagian rapot, tiba-tiba Bu Neni didatangi oleh seorang tua murid sambil marah-marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek, padahal menurutnya anaknya adalah siswa yang pintar. Bu Neni kemudian menjelaskan teknik prosedur dan hasil pengolahannya nilainya dari nilai harian, BTS, dan PHS, serta nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap. Dan akhirnya orang tua siswa tersebut dapat mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian, Bu Neni telah melaksanakan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Tentunya di sini jawabannya adalah akuntabel, karena dapat dipertanggungjawabkan. Karena tadi Bu Neni telah menjelaskan dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan lengkap tentunya. Biasanya ini ketika kita mengambil rapot ya, dapat nilai jelek, orang tuanya tanya kenapa bisa jelek, nah, kita harus siap sebagai guru, tentunya khusus guru kelas atau guru wali kelas. Nah, harus siap dengan apa yang akan ditanyakan oleh para wali murid. Jadi kita harus menyiapkan catatan-catatan, nilai afektif, nilai kognitif, nilai praktek, dan segalanya. Seperti itu ya, jadi jawabannya adalah akuntabel. Nomor 7. Pada awal semester pada awal semester Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan penentuan nilai akhir IPA yang menerapkan prinsip penilaian di 1 semester. Nah, berarti prinsip A, sistematis, B, terbuka, C, terpadu, D, sistematis, sama ini, E, akuntabel. Dan di sini jawaban yang paling benar adalah B, menjelaskan semua jenis teknik prosedur dan pengelolaan penilaian sampai penentuan akhir. Jadi terbuka dengan murid. Kita akan berikan penjelasan bagaimana cara menilainya, kriterianya apa, kisi-kisinya apa, dan sebagainya. Itulah penilaian terbuka. Nomor 8. Perhatikan butir soal uraian berikut. Sebutkan 3 buah sungai di Provinsi Jawa Barat yang bermuara di Laut Jawa. Butir soal tersebut termasuk A. Cukup bagus karena jumlah sungai yang ditanyakan sudah terukur. B. Cukup bagus karena ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau karena ingatan. D. Jelek karena ditulis dalam kalimat yang sangat pendek.
Kita menentukan kualitas soal itu dari mana? Lihat ini. Indikator mencerminkan mengukur tingkat berpikir rendah, low order thinking skill. Kalau tinggi berarti high order thinking skill. Rendah itu C1, C2, C3, C4, C5, C6 itu mulai meninggi. Ya, sedangkan yang digunakan kata C, yaitu rendah, karena ada apa? Sebutkan 3 buah sungai, jadi sudah terukur. Jadi masih hitungan. Jelaskan, ya, sebutkan, berarti C1. Nah, sebutkan, ada kata sebutkan berarti C1. Berarti jawabannya adalah C, jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah. Rendahnya dari mana? Dari C1 sampai C6 tadi ada kata sebutkan berarti C1 sampai C3. Jadi masuk low order thinking skill. Lanjut kita ke nomor 9. Dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah A. Kumpulan hasil karya siswa, B. Rekaman hasil karya siswa, C. Rangkaian hasil karya siswa, D. Kumpulan nilai siswa, atau E. Kumpulan siswa. Waduh, kumpulan siswa ini salah ini. Portofolio itu penilaian yang diambil dari karya-karya siswa, ya. Karya-karya siswa, hasil ulangan, hasil praktek, hasil diskusi, dan sebagainya. Jadi jawabannya apa? Kita lihat dulu. Portofolio itu apa? Portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik bersama guru sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Jadi jawabannya adalah A. Kumpulan hasil karya siswa. Nomor 10. Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah A. Tes uraian bebas, B. Tes uraian terbatas, C. Yang sederhana, D. Yang sangat kompleks. Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang beragam, kita bisa menggunakan tes uraian bebas. Biasanya seperti itu kalau saya, ya. Jadi, dan tentunya tidak terbatas kalau namanya uraian untuk IC itu. Jadi kriterianya itu lebih lengkap jawabannya, lebih bagus nilainya. Lebih sedikit jawabannya akan mempengaruhi nilai yang dapat siswa. Kita lihat pembahasannya dulu, ya. Uraian terbatas atau struktur. Soal yang disusun tidak mengembang, tapi lebih terarah dan terbatas, sehingga ada batasan jawaban. Walaupun kalimat jawaban tersebut tidak beragam, tapi harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika. Jawabannya sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dan dikehendaki dalam soal. Maka yang paling penting dan harus diperhatikan yaitu sistematika jawabannya. Contohnya, sebutkan dan jelaskan secara singkat 3 peristiwa yang terjadi pada Khulafaur Rasyidin. 2. Uraian tak terbatas atau bebas. Tes uraian jenis ini membuka kesempatan pada tiap orang menjawab pertanyaan untuk mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan yang dia ketahui, bebas berargumen. Oleh karena itu, setiap tes mempunyai cara dan sistematika yang berbeda-beda, tetapi harus mempunyai patokan dalam mengoreksi jawaban. Contohnya, coba jelaskan perbedaan tanaman monokotil dan tanaman dikotil. Atau jelaskan perbedaan antara rukun dan wajib haji. Ini jawabannya adalah B. B kok B? Terbatas, tes uraian terbatas. Ya. Jadi jawabannya adalah B, tes uraian terbatas. Kalau menurut soal ini, ya, tes uraian terbatas. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf kalau hanya 10 nomor, tapi di sini semoga Bapak Ibu mengambil manfaatnya yang benar, walaupun soalnya bukan soal HOTS dengan tipe soal yang sulit, namun di sini Bapak Ibu bisa mengerti pokok dari apa yang dibahas. Nomor 10 tadi, mohon maaf bila ada kebingungan atau kebimbangan, tapi jawaban di sini adalah B, tes uraian terbatas. Tadi saya bilang tes uraian bebas, namun itu saya, tapi kalau Bapak Ibu menurut pendapat masing-masing, silakan. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.